Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pemirsa yang kami hormati, kita lanjutkan atau menyambung dengan kajian yang kemarin tentang agar manusia hidup di dunia tidak merugi. Yang dapat kita simpulkan, agar manusia tidak merugi dalam hidupnya, ada dua hal yang harus ada pada diri manusia. Yang pertama, beramal soleh. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beramal soleh. Yang pertama, beriman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan Allah adalah zat yang berhak disembah oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Dan memang kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyembah atau beribadah pada Allah. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Dhariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah padaku. Ini adalah inti. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah atau menyembah kepada Allah. Dengan cara apa kita menyembah kepada Allah? Para pemirsa yang kami hormati, kita menyembah kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah sholat. Sholat adalah bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Bahkan ketika Rasulullah SAW dalam sebuah peristiwa yang ini merupakan ujian dari Allah, yaitu Isra dan Mi'raj. Ketika itu Rasulullah SAW menerima perintah agar beribadah sholat 1 hari 1 malam 5 kali. Ada sebuah hadis yang menyebutkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Berarti ada hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cara kita menyembah kepada Allah. Bukan cara dengan yang lainnya. Kita tidak memohon kepada kuburan. Kita tidak memohon kepada pohon-pohon besar, gunung, tempat-tempat yang dianggap keramat dan lain sebagainya. Akan tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui ibadah sholat itu. Dan ini menunjukkan keimanan, kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang kami hormati, marilah kita perbaiki kualitas
iman, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh lemah, tidak boleh berkurang sedikit pun kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan senantiasa mendapat pertolongan dimanapun dia berada. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Para pemirsa yang kami hormati, jadi ada korelasi, ada hubungannya. Sholat yang kita lakukan itu sebagai sarana untuk mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah jalan kita, cara kita memohon pertolongan Allah, yaitu dengan sholat. Artinya dengan sholat itu insya Allah kita akan memperoleh ketebalan keimanan kepada Allah. Yang kedua dengan amal soleh. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ayun a'malu ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, thumma ayun, qala birrul walidain, thumma ayun, qala al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah memberi jawaban. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Inilah 3 amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Sholat di awal waktu insya Allah akan memberi manfaat yang besar bagi pelakunya. Paling tidak ada 2 makna atau 2 hal apabila ada 2 manfaat apabila kita melaksanakan sholat di awal waktu. Yang pertama, kita akan dianggap sebagai orang-orang yang soleh. Yang kedua, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, untuk sementara uraian 3 amal yang dicintai oleh Allah kita cukupkan sekian dahulu. Insya Allah kita sambung di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.